Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama maka saya ucapkan terkhusus kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid sebagai ketua umum sebagai imam Masjid Besar Islamic Center Samarinda ini, dan juga yang kami muliakan Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, serta dari Kodim atau yang mewakilinya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam pembukaannya tadi Bapak Kiai telah membahas sedikit tentang keamanan yang sepatutnya kita upayakan. Bagaimana agar keamanan itu bisa terus langgeng kita miliki. Ketahuilah bahwa di antara sebab terjaganya agama, terjaganya negeri, terjaganya situasi keamanan dan keimanan, perlu kita terus membina kesolehan dari penduduk negeri itu. Bagaimana caranya agar mereka tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sesungguhnya manusia, seberapapun besar kekuatan yang dia miliki, seberapapun harta yang dia kuasai, seberapapun tingginya teknologi yang mereka sempat temukan dan sempat mereka kuasai, semua itu tidaklah ada artinya tanpa bisa menegakkan keimanan dan kesolehan. Tidak sama sekali berarti kalau nggak ada kesolehan pada penduduk negerinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita tentang syarat datangnya keberkahan kepada satu penduduk negeri, yaitu dengan beriman dan bertakwa. Allah katakan, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama wal ard. Allah berikan dua syarat, yaitu ketakwaan dan keimanan. Barang siapa yang bertakwa dan beriman, maka jawabannya adalah balasannya yang Allah siapkan untuk mereka, la fatahna alaihim barakatun minas sama. Allah turunkan berkah dari atas langit dan di atas bumi. Dari atas langit bisa barokah, bentuknya adalah hujan. Hujan yang turun adalah barokah, menimbulkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Bisa pula berkah yang turun adalah ketentraman hati, keimanan, kekokohan.
Dan Allah pun mengatakan barakah dari bumi. Dengan tumbuhnya tanaman-tanaman ataupun berkah-berkah yang lain yang Allah turunkan di bumi ini. Maka janji Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dari langit ataupun dari bumi. Syaratnya harus dipenuhi. Yaitu keimanan dan ketakwaan. Maka dari ayat ini kita bisa melihat bahwa keberkahan suatu negeri, keberkahan suatu bangsa bukan ditentukan dengan banyaknya harta. Belum tentu harta yang banyak, teknologi yang tinggi, peradaban yang sangat tinggi itu memberikan keberkahan. Akan tetapi semua itu perlu ketaatan kepada Allah dan ketakwaannya. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Di antara kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat agama, nikmat rasa aman. Nikmat agama, inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Di dalam Al-Quran, Allah telah menerangkan tentang nikmat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Allah katakan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah genapkan atas kalian nikmatku. Dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Lihatlah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa agama ini adalah satu kenikmatan yang Allah telah berikan. Yang telah sempurnakan. Maka ingat bahwa kenikmatan besar yang menyebabkan seseorang selamat dari api neraka adalah agama. Ketika hari ini Allah berikan kepada kita hidayah Islam, patut kita syukuri, patut kita jaga. Di dalam ayat yang lain, ketika Allah menjawab atas perbuatan orang-orang Arab Badui, yang ketika masuk Islam, mereka merasa berjasa pada Islam ini dengan keislamannya. Seolah-olah Islamlah yang butuh terhadap mereka. Maka Allah jawab, yamunnu alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa padamu wahai Muhammad ketika mereka masuk Islam. Qul, katakan wahai Muhammad pada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan sebaliknya, sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kenikmatannya, yaitu dengan Allah memberikan hidayah pada kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, lihatlah dalam ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita kenikmatan Islam adalah pemberian dari Allah, merupakan kenikmatan yang sangat besar. Maka siapa-siapa yang dijauhkan dari kenikmatan ini, siapa-siapa yang jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, seberapapun harta yang dia miliki, kehormatan yang dia miliki, fala qimah, nggak ada nilai
Apa yang dia miliki itu nggak ada nilainya. Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, penyimpangan dalam urusan agama. Itulah yang tadi sempat diwasiatkan oleh Bapak Kiai. Agama patut kita jaga, patut kita bentengi dan berhati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, agar agama yang ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tetap ada pada kita, tidak sampai terjadi penyesatan pada diri kita, maka maka Rasul alaihi wasallam ajarkan kepada kita satu doa yang patut setiap saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kokohkanlah kalbu kami di atas agamamu ya Rabb. Inilah nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Adapun nikmat yang kedua adalah nikmat al-aman, nikmat keamanan. Nikmat ini adalah nikmat yang besar pula, yang tidak diketahui, tidak dirasakan kecuali orang yang telah luput keamanannya. Lihatlah negeri-negeri yang sekarang dalam kondisi memprihatinkan. Mereka betul-betul menyayangkan, mereka betul-betul merasakan dulu kita di atas kenikmatan aman dan sekarang telah tercabut. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling mengerikan ketika keamanan itu tercabut, wal iyadu billah, patut kita pahami agar kita bisa menjaga rasa aman yang sekarang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri kita ini. Ingat bahwa ketika rasa aman itu tercabut, yang namanya ibadah sendiri akan terganggu. Belum lama ini kita diuji oleh Allah, kurangnya rasa aman, datangnya musibah. Bagaimana? Hanya masalah kecil seperti itu, ibadah terganggu. Masjid-masjid tutup, pasar-pasar tutup. Kita hanya bisa beribadah di dalam rumah. Menjalankan Jumat ketika itu kita kesulitan. Bahkan kita merasakan salatul Id, kita kerepotan tidak bisa menjalankannya. Ini ada satu pelajaran bagi kita. Ketika rasa aman tercabut, ibadah pun terganggu. Apalagi rasa takutnya yang diderita oleh manusia. Berapa banyak negeri-negeri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan rasa aman. Maka pindah dari satu tempat ke tempat lain, dibayang-bayangi, tidak bisa ditegakkan. Nyawa alangkah mudahnya hilang. Harta benda mudahnya dirampas.